Dulu, aku adalah seorang istri yang bahagia, tapi siapa sangka, kebahagiaanku hancur oleh orang yang seharusnya menjadi keluargaku sendiri. Rahimku diangkat, aku kehilangan segalanya, dan saat aku terpuruk, mereka membuangku begitu saja. Aku tidak gila, aku hanya ingin pulang, tapi mengapa tidak ada yang percaya padaku? Bisakah aku sembuh? Atau aku akan selamanya terjebak dalam bayangan masa lalu? Sebuah kisah tentang pengkhianatan, kehilangan, dan harapan. Saksikan kisah Naila hanya di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Sejak awal, pernikahan Naila dan Reza tidak pernah direstui oleh keluarga Reza. Mertuanya, Bu Sari, adalah wanita yang keras dan penuh kecurigaan. Naila berusaha menjadi istri yang baik, tetapi tidak peduli seberapa keras ia mencoba, tetap saja ia dianggap tidak pantas. "Kamu hanya perempuan biasa, tidak sepadan dengan anakku," begitu kata Bu Sari setiap kali ada kesempatan untuk merendahkannya. Reza, yang dulu begitu mencintainya, perlahan berubah. Ia mulai termakan kata-kata ibunya dan menganggap Naila sebagai sumber masalah dalam hidupnya. Semua semakin buruk ketika setelah 2 tahun pernikahan, Naila belum juga mengandung. Setiap hari Bu Sari menekannya, menyuruhnya segera periksa ke dokter. "Wanita macam apa yang tidak bisa memberi keturunan?" kata Bu Sari dengan tajam. Reza yang awalnya membela Naila, kini hanya diam. Naila pun akhirnya menurut dan pergi ke dokter. Tetapi betapa terkejutnya ia ketika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ia baik-baik saja. Yang menjadi masalah justru adalah Reza, yang memiliki kondisi medis yang membuatnya sulit memiliki anak. Namun, demi menjaga harga diri suaminya, Naila memilih diam. Namun, bagi Bu Sari, keheningan Naila adalah pengakuan bersalah. Ia mulai menghasut Reza lebih dalam. "Percuma kau bertahan dengan perempuan mandul. Carilah wanita lain yang bisa memberimu anak." Reza mulai goyah. Cintanya terkikis oleh hasutan ibunya. Dan di balik semua itu, Bu Sari mulai menyusun rencana kejam yang akan menghancurkan hidup Naila selamanya. Bu Sari tidak tinggal diam. Ia mencari cara untuk memastikan bahwa Naila benar-benar tidak akan pernah bisa memberikan keturunan bagi Reza. Dengan bantuan seorang kenalannya di rumah sakit, ia mulai menyusun rencana jahat. Diam-diam, ia menyiapkan kebohongan besar yang akan menghancurkan Naila. Suatu hari, Bu Sari berpura-pura bersikap baik kepada Naila. "Nak, ibu ingin kau periksa kesehatan lebih lanjut. Siapa tahu ada solusi agar kau bisa segera hamil," katanya dengan nada lembut yang tidak biasa. Naila yang masih berharap mendapatkan cinta dan penerimaan dari keluarganya pun menurut. Tanpa curiga, ia mengikuti saran mertuanya dan pergi ke rumah sakit yang telah diatur sebelumnya oleh Bu Sari. Di sanalah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat pemeriksaan, Naila dibuat tidak sadarkan diri. Ketika ia terbangun, perutnya terasa sakit luar biasa. "Operasi? Operasi apa?" tanyanya panik kepada perawat yang ada di sampingnya. Namun, tidak ada jawaban yang jelas. Yang Naila tahu, sejak hari itu, tubuhnya terasa berbeda. Ia tidak menyadari bahwa sesuatu yang sangat berharga telah direnggut darinya, rahimnya telah diangkat tanpa seizinnya. Hari-hari setelah operasi itu terasa aneh bagi Naila. Tubuhnya lemah, dan setiap kali ia bertanya tentang apa yang terjadi, Bu Sari selalu berkata, "Itu hanya prosedur kecil, kau terlalu banyak berpikir." Reza pun sama, ia bahkan tidak peduli dengan kondisi Naila yang semakin hari semakin pucat dan kehilangan semangat. Naila mulai merasakan ada sesuatu yang salah dalam tubuhnya, tetapi setiap kali ia mencoba mencari tahu, ia selalu dihalangi. Beberapa bulan berlalu, Naila masih belum bisa hamil. Bu Sari mulai menunjukkan kebenciannya secara terang-terangan. "Kau memang mandul. Kau hanya beban di rumah ini." Suatu malam, ketika Naila merasa ada yang tidak beres, ia pergi ke dokter lain untuk melakukan pemeriksaan. Saat hasilnya keluar, dunia seakan runtuh baginya. "Rahim Anda sudah diangkat, Bu Naila,"
kata dokter itu dengan suara lembut. Mungkin ada kesalahan administrasi, apakah Anda pernah menjalani operasi pengangkatan rahim sebelumnya? Darah Naila seakan berhenti mengalir. Ia teringat operasi yang pernah dilakukan atas permintaan Busari. Dengan tangan gemetar, ia menyadari sesuatu, ia telah ditipu, tubuhnya telah dihancurkan, dan masa depannya telah dirampas. Ia pulang dengan hati hancur, ingin bertanya kepada Reza, tetapi suaminya justru menyambutnya dengan amarah. Untuk apa kau periksa lagi? Apa kau tidak percaya dengan ibu? Naila menatap suaminya dengan mata penuh luka. Saat itu, ia sadar, ia telah menikah dengan pria yang tak akan pernah membelanya. Naila terduduk lemas di sudut kamar, tangannya mencengkeram hasil pemeriksaan dari dokter. Air matanya jatuh tanpa henti. Bagaimana mungkin ia tidak mengetahui hal sebesar ini? Bagaimana mungkin seseorang setega itu menghancurkan hidupnya? Tubuhnya bergetar hebat, dada terasa sesak, dan pikirannya kacau. Namun, ia tahu, ada satu orang yang harus ia hadapi, Busari. Dengan langkah gontai, ia keluar dari kamar dan mencari wanita yang telah menghancurkan hidupnya. Ibu, apa yang sudah ibu lakukan padaku? Suaranya bergetar, tetapi matanya menyala penuh kemarahan. Busari yang sedang duduk di ruang tamu hanya meliriknya sekilas, kemudian tersenyum sinis. Akhirnya kau tahu juga, katanya ringan, seolah apa yang dilakukannya bukanlah sebuah kejahatan. Aku hanya memastikan anakku tidak membuang waktu dengan perempuan mandul sepertimu. Naila membeku. Dadanya terasa seperti ditusuk berkali-kali. Aku tidak mandul. Akulah yang seharusnya memiliki anak, bukan Reza. Kau tahu itu. Namun, Busari hanya tertawa. Apa gunanya rahim itu jika pada akhirnya kau tetap tidak berguna? Sekarang, keluarlah dari rumah ini. Reza berhak mendapatkan wanita yang lebih baik. Naila menoleh ke arah suaminya, berharap ada sedikit pembelaan. Namun, Reza hanya diam, wajahnya datar tanpa ekspresi. Saat itu, Naila sadar, ia benar-benar sendirian. Naila berdiri mematung di depan pintu rumah yang selama ini ia anggap sebagai tempat berlindung. Matanya menatap Reza dengan penuh luka, tetapi pria itu tetap tidak menunjukkan sedikit pun empati. Reza, kumohon, katakan sesuatu, suaranya bergetar, mencoba mencari sisa cinta yang mungkin masih ada dalam hati suaminya. Namun, yang ia dapatkan hanyalah tatapan kosong dan suara dingin dari Busari. Tak ada gunanya kau tinggal di sini lagi. Kau sudah tidak berguna, kata Busari dengan nada menghina. Ia melemparkan koper berisi barang-barang Naila ke lantai. Pergilah, jangan biarkan anakku membuang lebih banyak waktu untuk wanita sepertimu. Naila merasa dunianya runtuh. Ia menatap sekeliling, berharap seseorang akan membelanya, tetapi para pembantu rumah tangga hanya menunduk, takut ikut campur. Dengan langkah berat, Naila mengambil kopernya. Saat ia melewati Reza, ia berharap ada kata-kata terakhir yang bisa menghentikannya. Namun, yang keluar dari mulut pria itu justru kata-kata yang menghancurkan hatinya sepenuhnya. Jangan pernah kembali. Hanya itu yang dikatakannya sebelum berbalik masuk ke dalam rumah, meninggalkannya di luar, berdiri sendiri di bawah rintik hujan yang mulai turun. Saat itu, Naila merasa seolah dirinya bukan manusia lagi, melainkan hanya bayangan yang dibuang begitu saja. Dengan langkah gontai, Naila menyeret kopernya menyusuri jalanan yang basah oleh hujan. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Tidak ada tempat yang bisa ia sebut rumah. Lagi, setelah beberapa saat, hanya satu tempat yang terlintas dalam pikirannya, rumah orang tuanya. Hatinya bergetar memikirkan bagaimana mereka akan bereaksi saat melihatnya kembali dalam keadaan seperti ini. Saat tiba di depan rumah kecil yang dulu ia tinggali, Naila ragu-ragu mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, pintu terbuka, dan wajah ibunya, Burina, muncul di baliknya. Wanita itu terkejut melihat putrinya berdiri dengan wajah pucat dan tubuh menggigil. Naila, suaranya dipenuhi kebingungan dan kekhawatiran. Ayahnya, Pak Hasan, yang mendengar suara istrinya,
ikut keluar dan langsung terkejut melihat keadaan Naila. Tanpa bisa menahan air matanya, Naila langsung memeluk ibunya. "Ibu, aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi," suaranya tersendat oleh isakan. Bu Rina mengelus punggung putrinya, mencoba menenangkan meskipun hatinya remuk melihat kondisi Naila. Pak Hasan hanya diam, tetapi matanya menyiratkan kemarahan. Ia tahu, ada sesuatu yang sangat buruk telah terjadi pada putrinya. "Masuklah, Nak, ceritakan semuanya," ucapnya dengan suara tenang namun penuh ketegasan. Naila duduk di ruang tamu dengan tangan gemetar, sementara ibunya menyiapkan minuman hangat. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan tubuhnya masih bergetar karena kedinginan serta trauma. Pak Hasan duduk di hadapannya, menatap putrinya dengan penuh kekhawatiran. "Ceritakan semuanya, Nak, apa yang terjadi?" tanyanya pelan namun penuh ketegasan. Air mata Naila kembali mengalir. Dengan suara terbata-bata, ia menceritakan semuanya, perlakuan Bu Sari, pengkhianatan Reza, dan yang paling menyakitkan, kenyataan bahwa rahimnya telah diangkat tanpa seizinnya. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Bu Rina menjerit kaget, tangannya menutupi mulutnya dengan gemetar. Sementara itu, wajah Pak Hasan berubah merah padam menahan amarah. "Astagfirullah, mereka telah menghancurkan hidupmu, Naila." Suara Pak Hasan bergetar, tangannya mengepal erat. Bu Rina segera merengkuh putrinya dalam pelukan. "Ya Allah, Nak, bagaimana mereka bisa setega itu?" Tangisnya pecah. Naila hanya bisa terisak dalam pelukan ibunya, merasakan kehangatan yang sudah lama ia rindukan. Namun, jauh di dalam hatinya, luka yang ia rasakan terlalu dalam untuk bisa sembuh begitu saja. Sementara itu, Pak Hasan beranjak dari tempat duduknya. Wajahnya penuh kemarahan. "Mereka harus bertanggung jawab. Aku tidak akan diam," katanya dengan penuh tekad. Pak Hasan tidak bisa tinggal diam. Amarahnya membara, dan ia bertekad untuk menuntut keadilan bagi Naila. Keesokan paginya, ia membawa putrinya ke rumah sakit untuk mendapatkan bukti medis bahwa rahim Naila telah diangkat tanpa seizinnya. Hasil pemeriksaan menguatkan dugaan mereka, Naila telah menjadi korban konspirasi keji. Dengan bukti di tangan, Pak Hasan mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kejahatan yang telah menimpa putrinya. Namun, harapan akan keadilan segera pupus saat pihak rumah sakit menolak memberikan rekam medis lengkap dengan alasan privasi pasien. Lebih buruk lagi, dokter yang menangani operasi itu sudah tidak bisa dihubungi. "Maaf, Pak, ini kasus yang sulit. Tanpa bukti yang lebih kuat, kami tidak bisa bertindak," kata petugas polisi dengan nada dingin. Pak Hasan mengepalkan tangannya, merasa frustrasi dengan sistem yang tidak berpihak pada orang kecil seperti mereka. Sementara itu, Naila hanya duduk diam di rumah, menatap kosong ke luar jendela. Air matanya sudah kering, tetapi hatinya semakin hancur. Ia merasa tidak berdaya, seolah-olah hidupnya telah direnggut tanpa ada kesempatan untuk melawan. Perlahan, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Ia mulai kehilangan emosi, kehilangan harapan, kehilangan dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasakan marah, sedih, atau kecewa. Yang tersisa hanyalah kehampaan yang semakin menggerogoti pikirannya. Sejak kepulangannya, Naila berubah drastis. Ia lebih banyak mengurung diri di kamar, menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Makan pun hanya sesekali, itu pun jika dipaksa oleh ibunya. Setiap malam, ia sering terbangun sambil berbisik lirih, "Aku sudah mati, aku sudah tidak berguna." Bu Rina yang mendengar itu hanya bisa menangis diam-diam, sementara Pak Hasan semakin frustasi karena tak bisa berbuat apa-apa. Suatu hari, ketika Bu Rina masuk ke kamar Naila, ia menemukan putrinya sedang duduk di sudut ruangan, memeluk lutut sambil tersenyum kosong. "Ibu, aku mendengar suara bayi menangis tadi malam, apa aku sudah melahirkan?" tanyanya dengan polos, seolah-olah kenyataan sudah tidak lagi berpihak padanya. Bu Rina menahan napas, merasa ngeri dengan perubahan putrinya. Ia langsung memeluk Naila erat, menangis tanpa suara. "Tidak, Nak, tolong, sadarlah." Namun,
Naila hanya tertawa kecil dan berkata, "Ibu berbohong, aku tahu, aku punya bayi, aku hanya harus menemukannya." Pak Hasan yang melihat kondisi Naila semakin memburuk akhirnya mengambil keputusan. Ia membawa putrinya ke seorang dokter jiwa. Saat pemeriksaan berlangsung, dokter menghela napas panjang. Trauma berat, dia mengalami gangguan mental akibat tekanan yang luar biasa, jelasnya. Ia mulai menciptakan realitasnya sendiri sebagai bentuk pertahanan diri. Bu Rina menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis, sementara Pak Hasan mengepalkan tangan erat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa putri mereka yang dulu ceria kini telah berubah menjadi seseorang yang bahkan tidak mengenali dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, tetapi Naila semakin tenggelam dalam dunianya sendiri. Ia mulai berbicara sendiri, seakan-akan sedang bercakap dengan bayi yang tidak pernah ada. Setiap malam, ia akan menggendong bantal kecil dan menimangnya seperti seorang ibu yang penuh kasih sayang. "Jangan menangis, sayang, Mama di sini," bisiknya sambil tersenyum lembut. Bu Rina yang melihat itu hanya bisa menangis di balik pintu kamar, tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk menyelamatkan putrinya. Pak Hasan, yang awalnya penuh amarah dan ingin memperjuangkan keadilan, kini mulai kehilangan harapan. Ia sadar bahwa tidak ada hukum yang bisa mengembalikan kesehatan mental putrinya. Suatu malam, ia duduk di teras rumah dengan mata kosong, menyesali keputusan mereka yang dulu membiarkan Naila menikah dengan keluarga yang salah. "Seandainya aku lebih tegas sejak awal, seandainya aku tidak menyerahkan Naila kepada mereka," gumamnya penuh penyesalan. Namun, nasi sudah menjadi bubur, dan yang tersisa kini hanyalah kehancuran. Sementara itu, Naila semakin larut dalam delusinya. Suatu hari, ia tiba-tiba keluar dari rumah tanpa alas kaki, berjalan di tengah jalan sambil tersenyum. "Aku harus membeli susu untuk bayiku," katanya berulang kali. Tetangga-tetangga yang melihatnya mulai berbisik-bisik, merasa iba sekaligus takut. Bu Rina yang menyadari putrinya hilang langsung berlari mencarinya. Saat menemukannya, Naila sedang berdiri di depan sebuah toko bayi, menempelkan tangannya ke kaca etalase dengan tatapan berbinar. "Aku ingin membeli ini untuk anakku," katanya polos. Bu Rina menahan tangis, lalu menggenggam tangan Naila. "Ayo pulang, nak." Namun, Naila menatap ibunya dengan tatapan bingung. "Pulang kemana? Bukankah aku harus kembali ke rumah suamiku?" Naila terus bersikeras ingin pulang ke rumah suaminya. Tangannya mencengkeram erat lengan ibunya, wajahnya memancarkan harapan yang tidak nyata. "Reza pasti menungguku, aku harus kembali sebelum dia marah," katanya dengan mata berbinar. Bu Rina menahan tangisnya, mencoba menenangkan Naila. "Nak, suamimu, dia sudah tidak menginginkanmu lagi." Namun, Naila hanya tertawa kecil, seolah menganggap perkataan ibunya hanyalah lelucon belaka. "Ibu, bercanda, ya, Reza sangat mencintaiku, aku harus pulang." Melihat Naila yang terus berkeras, Pak Hasan akhirnya mengambil keputusan. "Baiklah, kita akan ke rumah Reza," katanya dengan berat hati. Ia tahu, mungkin ini satu-satunya cara agar Naila bisa melihat sendiri kenyataan yang sebenarnya. Dengan penuh kekhawatiran, mereka membawa Naila kembali ke rumah Reza, tempat di mana penderitaannya dimulai. Saat mereka tiba di depan rumah megah itu, Naila langsung berlari ke pintu dan mengetuknya dengan semangat. "Reza, aku pulang. Buka pintunya," teriaknya dengan penuh harapan. Namun, yang membuka pintu bukanlah Reza, melainkan Bu Sari. Wajah wanita itu langsung berubah jijik saat melihat Naila berdiri di depan rumahnya. "Apa lagi yang kau inginkan? Bukankah aku sudah membuangmu?" katanya sinis. Naila tertawa kecil, menggeleng pelan. "Aku tidak pernah dibuang, aku istri Reza, aku pulang." Namun, sebelum ia bisa melangkah masuk, seorang wanita lain muncul dari dalam rumah, istri baru Reza. Ia sedang mengandung, perutnya sudah membesar. Saat itu, realitas menghantam Naila seperti badai. Naila membeku di tempatnya, matanya menatap tak percaya pada wanita yang berdiri di samping Bu Sari.
Wanita itu mengelus perutnya yang membesar dengan senyum penuh kemenangan. Kak Naila. Suara lembut itu terdengar, membuat jantung Naila berdegup kencang. Ia mengenali suara itu, Alia, sepupu jauh Reza yang dulu sering berkunjung. Alia, kenapa kau ada di sini? Tanya Naila dengan suara bergetar. Reza muncul dari dalam rumah, wajahnya tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Karena dia istriku sekarang, jawabnya dingin. Jawaban itu membuat tubuh Naila melemah, kakinya terasa lumpuh. Ia menatap Reza dengan pandangan kosong, tidak mampu memahami kenyataan yang baru saja ia dengar. Tidak, kau tidak bisa, aku masih istrimu, gumamnya lirih, tetapi Reza hanya tersenyum sinis. Kau sudah bukan siapa-siapa bagiku, Naila. Kau wanita rusak, tidak bisa memberiku keturunan. Untuk apa aku mempertahankanmu? Bu Rina dan Pak Hasan yang melihat putri mereka diperlakukan seperti itu langsung murka. Kau biadab, Reza, teriak Pak Hasan, mengepalkan tinjunya. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan pada putriku. Kalian semua telah menghancurkannya. Namun, Bu Sari justru tertawa puas. Salah sendiri, siapa suruh dia tidak bisa memberikan cucu untuk keluarga kami. Kau tahu, Hasan, lebih baik dia pergi sebelum semakin memalukan. Naila mundur selangkah, merasa dunianya runtuh. Perlahan, senyum kecil terbentuk di wajahnya, tetapi bukan senyum kebahagiaan, melainkan senyum seorang wanita yang jiwanya telah hancur sepenuhnya. Naila tertawa pelan, suara tawanya lirih namun penuh kepedihan. Ia menatap Reza dan keluarganya dengan mata kosong, seolah-olah pikirannya telah pergi jauh. Jadi, aku sudah digantikan? Tanyanya pelan, hampir seperti berbisik. Reza mendengus pelan, merasa tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Kau sudah tidak ada gunanya lagi, Naila. Keluarlah dari hidupku. Bu Rina menggenggam tangan putrinya, mencoba menariknya pergi. Ayo, nak, mereka tidak pantas untukmu. Namun, Naila menepis tangan ibunya, lalu menatap Reza dengan senyum lebar yang aneh. Tapi aku masih istrimu, aku masih harus merawat bayimu, ucapnya dengan nada bahagia yang mengerikan. Semua orang terdiam, menyadari ada sesuatu yang salah dengan Naila. Kau tidak mengerti, Naila. Kau tidak punya anak, bayi itu tidak pernah ada. Bentak Bu Sari kesal. Namun, Naila hanya tertawa semakin keras. Ia meraih perut Alia dengan lembut, mengusapnya seolah-olah bayi yang dikandungnya adalah miliknya. Ini anakku, aku akan menjaganya, bisiknya. Alia menjerit ketakutan dan mundur, sementara Reza mulai merasa merinding. Naila, sadarlah, kau sudah tidak waras, teriaknya. Tapi Naila sudah tenggelam dalam delusinya. Baginya, ia masih istri Reza, ia masih seorang ibu, dan tak ada yang bisa mengambil kebahagiaannya. Tawa Naila semakin menjadi, membuat suasana di depan rumah Reza dipenuhi ketegangan. Bu Rina mencoba menarik putrinya menjauh, tetapi Naila menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku harus membawa anakku, serunya sambil melangkah mendekati Alia. Wanita hamil itu ketakutan, berlindung di balik tubuh Reza yang mulai merasa waspada. Naila, cukup, kau sudah tidak waras. Pergi dari sini sebelum aku memanggil keamanan, bentak Reza. Namun, Naila tidak peduli. Baginya, kenyataan sudah tidak lagi masuk akal. Yang ia tahu, ia masih seorang ibu, dan bayi itu adalah miliknya. Dengan cepat, ia meraih tangan Alia, mencengkeramnya erat. Berikan anakku kembali, teriaknya histeris. Alia menjerit panik, tubuhnya gemetar ketakutan. Reza berusaha menarik Naila menjauh, tetapi Naila meronta liar, kekuatannya seolah berasal dari kemarahan yang sudah lama terpendam. Bu Sari yang melihat itu langsung maju dan menamparkan Naila dengan keras. Dasar perempuan gila, pergi dari rumah ini. Naila terdiam sejenak, tangannya meraba pipinya yang terasa panas. Namun, alih-alih menangis, ia justru tertawa lagi. Aku gila, bisiknya. Ya, aku memang gila, karena kalian, tiba-tiba,
Naila meraih vas bunga di dekatnya dan menghempaskannya ke lantai dengan keras, membuat semua orang tersentak. Tapi aku tidak akan pergi, karena ini rumahku, ini keluargaku, ucapnya dengan suara mengerikan. Reza mendorong tubuh Naila dengan kasar hingga ia jatuh tersungkur di lantai. Dasar wanita gila, kau pikir aku masih menginginkanmu? Kau bukan siapa-siapa bagiku, teriaknya penuh amarah. Alia memegangi perutnya yang masih bergetar karena ketakutan, sementara Bu Sari berdiri dengan tatapan penuh kebencian. Kenapa kau masih di sini? Hah? Kami sudah membuangmu. Keluarga ini tidak butuh perempuan mandul sepertimu. Naila menatap mereka satu persatu, matanya berkaca-kaca, tetapi bukan karena kesedihan, melainkan karena jiwanya yang semakin hancur. Pak Hasan dan Bu Rina bergegas membantu Naila berdiri. Ayo pulang, nak, mereka tidak pantas untukmu, bujuk Bu Rina dengan penuh kasih sayang. Namun, Naila tidak bergerak. Ia menatap ke arah Reza dengan mata kosong, sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan, aku memang bukan siapa-siapa, aku sudah mati, aku tidak punya siapa-siapa lagi, kata-katanya membuat suasana hening seketika. Bu Rina menangis mendengar putrinya berbicara seperti itu, sementara Pak Hasan mengepalkan tangan, menahan amarah yang mendidih di dadanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Pak Hasan merangkul Naila dan membawanya pergi. Ia tahu putrinya tidak hanya kehilangan segalanya, tetapi juga kehilangan dirinya sendiri. Saat mereka melangkah menjauh, Naila masih menoleh ke belakang, menatap rumah yang dulu menjadi tempatnya berlindung. Tapi kini, itu bukan lagi rumahnya. Itu adalah tempat yang telah menghancurkannya. Air matanya mengalir pelan, namun ia tidak lagi menangis. Karena bagi Naila, tangisannya sudah habis bersama kewarasannya yang telah hilang. Naila duduk di dalam mobil dengan tatapan kosong. Kepalanya bersandar di kaca jendela, memperhatikan jalanan yang terasa begitu asing. Padahal, ini adalah jalan yang dulu sering ia lewati, tetapi kini semuanya tampak buram di matanya. Bu Rina terus menggenggam tangan putrinya, berusaha memberikan kehangatan yang mungkin masih bisa dirasakan oleh Naila. Nak, kita pulang, kita akan merawatmu, suara ibunya lirih, bergetar oleh kesedihan yang sulit ia tahan. Pak Hasan yang mengemudi tidak mengatakan apapun. Ia tahu bahwa kata-kata tidak akan bisa mengubah keadaan. Yang bisa ia lakukan hanyalah membawa Naila menjauh dari tempat yang telah menghancurkan hidupnya. Namun, sesampainya di rumah, Naila tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia hanya duduk di sofa, menatap dinding dengan tatapan kosong. Apa ini rumahku? Tanyanya tiba-tiba. Bu Rina menahan napas, matanya berkaca-kaca. Ya, nak, ini rumahmu, jawabnya, berharap ada sedikit kesadaran dalam diri Naila. Namun, Naila hanya tersenyum kecil, senyum yang membuat bulu kuduk Bu Rina meremang. Bukan, rumahku ada di sana, bersama Reza, bersama anakku, bisiknya pelan. Pak Hasan mengepalkan tangan, merasa hancur melihat keadaan putrinya. Ia tidak tahu bagaimana cara mengembalikan Naila yang dulu. Sementara itu, Naila terus bergumam sendiri, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Aku ingin pulang, aku harus pulang, katanya berulang kali. Delusi itu telah sepenuhnya menguasai pikirannya. Malam itu, Naila terus bergumam di dalam kamarnya. Ia duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya sambil tersenyum sendiri. Bu Rina duduk di dekatnya, menahan tangisnya yang semakin hari semakin sulit ia sembunyikan. Nak, tidur ya, besok kita bicara lagi, bujuknya. Namun, Naila menggeleng pelan. Aku tidak bisa tidur, Bu. Reza akan datang menjemputku, aku harus menunggu, jawabnya dengan nada bahagia yang tidak wajar. Pak Hasan yang berdiri di ambang pintu hanya bisa menghela napas panjang. Bu, kita harus melakukan sesuatu. Naila tidak bisa terus begini, katanya dengan suara berat. Bu Rina menatap suaminya dengan mata basah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Hatinya sudah hancur, jiwanya sudah terpecah belah, bagaimana kita bisa menyembuhkannya? Isaknya.
Pak Hasan tidak memiliki jawaban. Ia tahu putrinya membutuhkan bantuan, tetapi keadaannya terlalu rumit. Tiba-tiba, Naila bangkit dan berjalan ke jendela. Ia membuka tirai dan menatap keluar dengan penuh harapan. "Lihat, Bu, itu Reza, dia datang menjemputku," ujarnya sambil tersenyum lebar. Padahal, di luar tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang berhembus pelan. Bu Rina menahan napas, tubuhnya gemetar melihat keadaan putrinya yang semakin tidak terkendali. Pak Hasan menggenggam bahunya, mencoba menenangkan istrinya yang hampir kehilangan harapan. Sementara itu, Naila terus tersenyum, yakin bahwa suaminya akan datang dan membawanya pulang. Pagi itu, Bu Rina terbangun karena suara gaduh dari dalam kamar Naila. Dengan panik, ia berlari ke dalam dan menemukan putrinya sedang merobek-robek gaunnya sendiri. "Nak, apa yang kau lakukan?" teriaknya sambil mencoba menghentikan Naila. Namun, wanita itu justru tertawa dan menari-nari di tengah ruangan. "Aku harus cantik, Bu. Reza akan menjemputku hari ini," ucapnya penuh semangat, seolah tidak menyadari keadaannya sendiri. Pak Hasan yang mendengar kegaduhan itu segera masuk dan menarik Naila ke dalam pelukannya. "Naila, sadarlah, Nak. Reza tidak akan datang. Dia sudah membuangmu," bentaknya, berharap putrinya kembali ke kenyataan. Namun, Naila justru meronta semakin keras. "Tidak. Dia mencintaiku. Dia hanya marah sebentar, Ayah," teriaknya histeris. Ia mulai menangis, tetapi tangisannya terdengar lebih seperti jeritan kesakitan. Matanya merah, rambutnya berantakan, dan tubuhnya gemetar hebat. Bu Rina tidak kuat lagi menahan air matanya. Ia berlutut di lantai, menangis tanpa suara. "Tuhan, tolong kembalikan anakku," isaknya. Sementara itu, Naila tiba-tiba berhenti meronta dan menatap kosong ke depan. "Kalau dia tidak menjemputku, aku yang harus pergi menemuinya," bisiknya pelan. Pak Hasan dan Bu Rina langsung saling berpandangan dengan cemas. Mereka tahu, Naila bukan hanya kehilangan kewarasannya, tetapi juga kehilangan keinginannya untuk hidup. Malam itu, Pak Hasan dan Bu Rina tidak bisa tidur. Mereka berjaga di depan kamar Naila, takut putri mereka melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri. Sejak sore, Naila tidak mau makan, tidak mau bicara, dan hanya duduk diam di sudut kamar dengan mata kosong. Sesekali ia tersenyum, berbicara sendiri, seolah-olah ada seseorang di sampingnya. "Reza, aku sudah siap, jemput aku sekarang," gumamnya lirih. Pak Hasan menghela napas panjang, lalu menatap istrinya dengan penuh kesedihan. "Bu, kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Naila harus mendapatkan perawatan," katanya dengan suara serak. Bu Rina menggeleng dengan mata basah. "Tapi dia putri kita, aku tidak ingin dia merasa dibuang lagi." Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan percakapan, terdengar suara langkah kaki dari dalam kamar Naila. Mereka segera masuk dan menemukan Naila berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri dengan senyum mengerikan. "Aku sudah tidak berguna, kan?" katanya pelan, seolah berbicara dengan dirinya sendiri. "Aku sudah dibuang, jadi aku harus pergi." Tangannya terangkat, menggenggam pecahan kaca yang diambil dari bingkai fotonya yang pecah. "Naila, jangan!" teriak Bu Rina sambil berlari dan merampas pecahan kaca itu dari tangannya. Naila menjerit, meronta seperti orang yang kesurupan. Pak Hasan segera membantunya menenangkan Naila, tetapi gadis itu terus menangis dan berteriak, "Aku hanya ingin pulang, biarkan aku pulang, biarkan aku mati." Setelah insiden tadi malam, Pak Hasan dan Bu Rina akhirnya mengambil keputusan besar. Mereka membawa Naila ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan perawatan. Hati mereka hancur, tetapi mereka tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan putri mereka. Sepanjang perjalanan, Naila diam, tidak meronta atau berteriak seperti sebelumnya. Ia hanya menatap keluar jendela dengan ekspresi kosong, seolah jiwanya telah pergi entah kemana. Setibanya di rumah sakit, seorang dokter spesialis kejiwaan menyambut mereka dan mulai melakukan pemeriksaan.
Naila mengalami trauma berat yang membuatnya kehilangan kendali atas kenyataan. Ia hidup dalam delusi karena pikirannya tidak mampu menerima kenyataan pahit yang dialaminya, jelas dokter dengan nada lembut. Bu Rina menangis, menggenggam tangan putrinya yang lemah. Apakah dia bisa sembuh, dok? Tanyanya dengan suara penuh harapan. Dokter mengangguk pelan. Dengan perawatan yang tepat, ada kemungkinan untuk pulih, tapi butuh waktu dan kesabaran. Saat perawat membawanya ke kamar perawatan, Naila tiba-tiba berhenti melangkah dan menoleh ke belakang. Untuk pertama kalinya sejak sekian lama, ada sedikit kesadaran dalam matanya. Bu, ayah, panggilnya dengan suara lirih. Bu Rina dan Pak Hasan segera menghampirinya. Kami di sini, nak, kami tidak akan meninggalkanmu, ucap Pak Hasan, berusaha menahan tangisnya. Air mata perlahan mengalir dari mata Naila. Aku sakit, ya. Bisiknya pelan. Bu Rina mengangguk, menggenggam tangan putrinya dengan erat. Iya, nak, tapi kami akan membantumu sembuh. Untuk pertama kalinya, Naila mengangguk pelan, memberi harapan bahwa mungkin, suatu hari nanti, ia bisa menemukan jalannya kembali ke dunia yang nyata. 2. Hidup terkadang tidak adil, tetapi harapan selalu ada bagi mereka yang berjuang untuk bangkit. Ketika luka terasa terlalu dalam, terkadang yang kita butuhkan hanyalah tangan yang tetap menggenggam dan hati yang tak pernah menyerah. Terima kasih sudah mengikuti kisah Naila hingga akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.